Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwitama, NIM 1202700017, program studi kimia jurusan sains, kelas MKU Pendidikan Pancasila, kelas RN. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Pancasila didapatkan yaitu dari berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia turun-temurun sejak dahulu kala. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi. Ideologi adalah hal yang menjadi bentuk tertuangnya ide-ide dan gagasan suatu negara yang menjadikan makna, tujuan, cita-cita dari suatu negara tersebut. Terdapat berbagai ideologi di dunia, seperti halnya ideologi Pancasila, ideologi komunisme, ideologi sosialisme, ideologi fasisme, dan ideologi kapitalisme. Setelah saya menjelaskan mengenai ideologi Pancasila, saya menjelaskan mengenai ideologi dan Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan suatu ideologi di mana Pancasila berperan sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat bangsa yang sudah ada secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tujuan adanya ideologi Pancasila ini sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, menciptakan masyarakat yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Setelah saya menjelaskan mengenai ideologi Pancasila, saya secara singkat akan menjelaskan mengenai sejarah singkat ideologi Pancasila dibentuk. Pada awal mulanya ideologi Pancasila dibentuk itu dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, sehingga terbentuklah BPUPKI, Badan Pembentuk Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah pembentukan BPUPKI ini, terjadilah sidang pertama BPUPKI, yang pada sidang tersebut Insinyur Soekarno menyampaikan mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila tersebut, dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini diberi nama Panitia 9 karena terdiri dari 9 orang. Setelah itu, dibentuklah PPKI yang dimaksudkan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, dan pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan selanjutnya pada 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Makna fungsi ideologi Indonesia.
Makna dan fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, yaitu sebagai cita-cita normatif, yaitu sebagai cita-cita bersama seluruh masyarakat Indonesia, dan selanjutnya sebagai pemersatu bangsa, karena di Indonesia memiliki berbagai keragaman suku, bangsa, agama, makanya adanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi ideologi Pancasila. Jadi di adanya ideologi Pancasila ini memiliki fungsi, yaitu sebagai pemersatu bangsa, membimbing masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya memberikan motivasi kepada masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sebagai pedoman hidup bangsa. Selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia, khususnya kaum-kaum muda. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengawas dalam tujuan negara, sehingga tepat sasaran dan tidak keluar dari tujuan. Selanjutnya dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila yaitu Pancasila idealisme, realisme, dan fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ideologi Pancasila dengan berbagai ideologi yang terdapat di banyak di dunia ini. Pancasila merupakan ideologi yang memiliki sifat terbuka. Apa yang dimaksud terbuka, yaitu ideologi yang dapat menyesuaikan dengan zaman. Dia dapat diubah pasal-pasalnya menyesuaikan dengan zaman yang berlaku, seperti sekarang umumnya, yaitu zaman teknologi, di mana pasal-pasalnya sudah ada yang menerangkan tentang teknologi, penggunaan teknologi. Selanjutnya nilai dan tujuan ideologi Pancasila itu berasal dari rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Jadi secara turun-temurun moral, budaya, dan rohani yang terdapat pada Pancasila ini sudah ada dari masyarakat terdahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa ideologi Pancasila ini harus diterapkan. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan landasan ide dan gagasan yang memiliki sifat fundamental. Jadi seluruh warga negara menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Selanjutnya kita sudah menjelaskan mengenai ideologi, tujuan, fungsi dari Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menerapkan ideologi Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita ketahui, Pancasila itu memiliki 5 sila. Di sila yang pertama, seperti halnya ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa, sebagai contoh bagaimana cara kita menerapkannya, itu kita harus memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Namun kita harus tetap mengedepankan toleransi atas berbagai perbedaan. Selanjutnya di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus mengakui persamaan hak dan kewajiban, sikap tenggang rasa di antara sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, bagaimana cara kita menerapkannya, yaitu dengan menerapkan suatu wujud persatuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
Bagaimana cara kita menerapkannya? Yaitu dengan tidak memaksakan kehendak pribadi. Kita harus mementingkan kehendak bersama di atas kehendak pribadi. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara kita menerapkannya? Yaitu kita memiliki rasa kekeluargaan dan gotong royong antar seluruh masyarakat. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.